Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks biografi. Nah, baik langsung saja ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu siapa tokoh yang ada di gambar ini, atau ada yang sudah mengenal bagaimana hidup mereka, perjalanan karir mereka, prestasi-prestasi mereka, dan sebagainya. Nah, mereka ini merupakan tokoh-tokoh yang inspiratif, yang motivatif, yang mempunyai perjalanan hidup yang mengesankan, mempunyai segudang prestasi dan penghargaan yang patut kita banggakan. Nah, biasanya untuk menuliskan atau menceritakan kisah-kisah hidup mereka, itu ditulis dalam sebuah teks yang disebut dengan teks biografi. Jadi, teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Nah, di dalam teks biografi itu biasanya memuat identitas dan peristiwa yang dialami tokoh. Nah, lalu apa sih tujuan dari teks biografi ini? Tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi, motivasi, memberikan pelajaran hidup, memberikan edukasi kepada pembacanya mengenai kisah hidup yang diceritakan dari tokoh tersebut. Nah, ada yang perlu teman-teman ketahui bahwa teks biografi ini dibagi menjadi dua. Ada teks biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri, itu disebut dengan teks autobiografi. Sedangkan untuk teks biografi yang ditulis oleh orang lain biasanya disebut dengan teks biografi. Jadi orang lain menceritakan kisah tokoh lain gitu. Jadi beda ya antara teks biografi dengan teks autobiografi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur teks biografi. Nah, di sini ada 3 strukturnya. Yang pertama
Ada orientasi. Biasanya orientasi ini memuat gambaran awal tokoh atau pengenalan awal tokoh atau latar belakang dari tokoh yang diceritakan. Nah, biasanya ini di orientasi memuat informasi umum mengenai tokoh yang diceritakan. Misalnya tempat lahirnya di mana, kapan, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, masa kecilnya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kejadian penting. Kejadian penting ini biasanya memuat kejadian atau peristiwa penting yang dialami tokoh. Yang diceritakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Nah, biasanya di bagian ini diceritakan peristiwa-peristiwa pentingnya mengenai pemecahan masalah hidupnya, perjalanan karirnya, peristiwa penting yang menyenangkan, mengesankan, atau menegangkan yang diceritakan dari awal sampai akhir. Misalnya menceritakan mengenai perjalanan karirnya, berarti di bagian ini itu diceritakan awal merintis karirnya bagaimana, kemudian sampai akhirnya ia menjadi orang yang sukses. Nah, dalam perjalanannya pasti ada lika-liku yang dihadapi, ada masalah yang dihadapi, ada suka dukanya. Nah, hal-hal tersebut perlu diceritakan di bagian kejadian penting ini. Kemudian, yang ketiga, ada reorientasi. Biasanya berisi pandangan atau kesimpulan penulis mengenai tokoh yang diceritakan. Nah, begitu untuk struktur teks biografi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai salah satu contoh teks biografi singkat dari Dewi Sartika. Nah, pertama kita akan menganalisis mengenai struktur dari teks biografi ini. Kemudian nanti kita menyimpulkan keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari tokoh Dewi Sartika ini. Baik, untuk paragraf 1 dan paragraf kedua bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini di paragraf pertama menjelaskan mengenai pengenalan awal tokoh. Kemudian dijelaskan juga mengenai latar belakang keluarganya, latar belakang kedua orang tua dari Dewi Sartika seperti apa. Dan di paragraf kedua, di sini dijelaskan mengenai masa kecil dari Dewi Sartika.
Ini juga merupakan latar belakang kenapa akhirnya Dewi Sartika ini tertarik terhadap dunia pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa paragraf 1 dan paragraf kedua merupakan bagian orientasi karena berisi pengenalan awal tokoh, latar belakang tokoh yang diceritakan. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga di sini menjelaskan mengenai perjalanan singkat dari Dewi Sartika. Dari mulai beliau mendirikan beberapa sekolah perempuan, kemudian mendapat penghargaan, dan sampai akhirnya Dewi Sartika ini wafat dan dimakamkan di daerah Bandung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa paragraf ketiga ini merupakan bagian kejadian penting. Selanjutnya, di paragraf terakhir di sini dari kalimatnya bisa kita simpulkan ya bahwa ini merupakan bagian reorientasi karena berisi pandangan dari penulis atau kesimpulan dari penulis terhadap biografi Dewi Sartika. Nah, ini bagian reorientasi. Di sini penulis menyebutkan bahwa ada beberapa ilmu yang dapat diteladani dari tokoh Dewi Sartika, yaitu tentang keikhlasan, kemudian tentang kegigihan dan ketulusan. Itu untuk struktur teks biografi. Nah, selanjutnya kita tuliskan mengenai keteladanan. Keteladanan Dewi Sartika. Yang pertama, merupakan perempuan yang tangguh, kuat, pantang menyerah, dan ikhlas dalam mengangkat derajat perempuan. Nah, di sini Dewi Sartika bisa terlihat ya, beliau itu merupakan perempuan yang tangguh, yang kuat, yang pantang menyerah, dan ikhlas dalam mengangkat derajat perempuan khususnya dan dalam memerdekakan negara Indonesia ini. Beliau merupakan salah satu pahlawan perempuan yang ikut berjuang tapi melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, Dewi Sartika merupakan sosok yang pintar dan ulet.
Hal tersebut dapat terbukti dari ide-ide yang beliau tuangkan dan beliau realisasikan untuk memajukan atau mengangkat derajat perempuan. Begitu teman-teman, untuk keteladanan dari Dewi Sartika. Jika memang ada keteladanan yang lain yang bisa teman-teman simpulkan, boleh teman-teman tambahkan ya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung atau yang disebut dengan konjungsi. Nah, kata hubung atau konjungsi ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kata atau frasa yang satu dengan kata atau frasa yang lainnya. Biasanya kata hubung ini berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya, kata dan, tapi, sedangkan, sehingga, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, menggunakan kata ganti. Nah, biasanya kata ganti ini digunakan untuk merujuk pada kata lain yang sebelumnya sudah dijelaskan atau disebutkan. Contohnya, kata ganti benda. Nah, kata ganti benda ini, contohnya kata itu, ini, tersebut, dan sebagainya. Kemudian ada juga kata ganti orang ketiga atau yang disebut dengan pronomina. Nah, contohnya kata dia, ia, beliau, dan sebagainya. Kemudian ada juga kata ganti tempat. Contohnya di sana, di sini, di situ, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, peristiwa, waktu, dan tempat. Biasanya peristiwa waktu dan tempat ini untuk menandakan waktu dan tempat yang dialami oleh tokoh. Biasanya di dalam teks biografi itu kan suka ada misalnya pada tahun 1990 tokoh A sedang melaksanakan pendidikan di Jerman. Di sana kan ada penanda waktu dan tempatnya. Kemudian yang keempat, kata verba.
atau kata kerja. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, kata belajar, berjuang, membaca, bekerja, sekolah, mohon maaf salah, menulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir, biasanya menggunakan kata sifat atau adjektiva. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat dari tokoh yang diceritakan. Contohnya, pintar, kemudian baik, rajin, gigih, tinggi, cantik, tampan, dan sebagainya. Begitu untuk ciri kebahasaan teks biografi. Jadi ada 5, biasanya itu ada kata hubung, kata ganti benda, kata ganti orang ketiga, kata ganti tempat. Kemudian ada peristiwa, penanda waktu dan tempat, ada kata kerja atau verba, dan kata sifat atau adjektiva. Nah, cukup sekian untuk materi dari teks biografi. Kali ini semoga teman-teman bisa paham. Tetap semangat untuk mencari ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.